Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik hampir 1% ke angka 7081. Selain video ini, kami juga mengupload suatu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham hari ini telah naik di atas resistennya. Dan di video ini saya coba analisa beberapa emiten yang katanya mungkin akan diuntungkan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk subsidi motor listrik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa saham, kita baca dulu artikel berita ini. Subsidi motor listrik dan deretan emiten yang bisa ketiban berteka. Jadi hari ini memang Bapak Menteri kita, Pak Luhut, mengatakan pemerintah tengah merampungkan kebijakan paket subsidi. Jadi ada rencana motor listrik akan disubsidi dengan kisaran antara 6 sampai 7 juta. Untuk mobil listrik juga ada rencana disubsidi, tapi untuk nominalnya belum kita ketahui. Dan di artikel ini disebutkan ada beberapa emiten yang mungkin akan diuntungkan dengan kebijakan pemerintah ini. Yang pertama, saham SLIS, karena memang penjualannya itu sepeda motor listrik dan sepeda listrik. Selain itu ada Wika yang juga mempunyai anak usaha yang fokus ke motor listrik. Bisa kita baca lagi. ICE juga salah satu emiten yang bisa diuntungkan dengan kebijakan ini. GoTo dan Toba juga ada perusahaan patungan untuk memproduksi motor listrik. Jadi ini juga mungkin akan diuntungkan dengan kebijakan ini. Tapi ingat, kebijakan ini mulai tahun depan. Indi juga ada anak usaha yang berpatungan atau joint venture dengan perusahaan yang berbasis di Singapura. Jadi Indi juga ada fokus ke kendaraan listrik dan baterai listrik. Jadi di video ini saya coba bahas beberapa saham yang katanya akan diuntungkan oleh kebijakan ini. Tapi untuk beberapa saham seperti ICE saya tidak akan analisa karena kemarin baru saya analisa saham GoTo juga sama. Sekarang kita coba lihat yang pertama itu saham Wika. Wika hari ini terlihat naik 2% lebih ke harga 930. Jadi berbeda dengan teman-teman jadi satu sektor yang sama, mungkin WSKT, PTPP hari ini bergerak turun, Wika hari ini bergerak naik. Bisa saja kenaikan ini karena ada pemberitaan tentang subsidi motor listrik ini. Tapi bisa kita lihat cara tren saat ini Wika trennya masih sideways. Dan untuk tren jangka menengah pun sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Untuk support kuat bisa kita lihat saat ini support kuatnya di harga 900. Kan dari bulan Mei setiap kali Wika menyentuh harga 900, Wika masih bisa bertahan dan rebound kembali. Beberapa bulan terakhir ini pun bisa kita lihat beberapa kali Wika bertahan di harga 900. Tapi untuk resisten bisa kita lihat resisten saat ini di garis EMA 50. Karena setelah berhasil rebound dari support 900, Wika beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break dan kembali dipaksa turun ke support 900. Dan kenaikan hari ini membuat Wika dekat dengan resisten di EMA 50 di sekitar harga 935. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini memang ada akumulasi. Asing juga sama terlihat hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Setelah sebelumnya asing terus distribusi saham Wika ini. Jadi untuk Wika masih bisa kita pantau karena kenaikan hari ini ada akumulasi. Apalagi saat ini Wika masih kuat berada di atas support di harga 900. Tapi untuk entry-nya menurut saya sebaiknya wait and see. Karena apabila ternyata Wika mencoba break garis EMA 50 masih gagal break, Wika masih ada potensi kembali ke harga 900. Jadi wait and see bisa buy on breakout apabila terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 dengan target jangka pendek di garis EMA 150 di harga 970 sampai harga 980 untuk target take profit jangka pendek. Atau tunggu kembali apabila ternyata Wika gagal break garis EMA 50 itu tunggu di sekitar support kuat di harga 900. Jadi bisa entry apabila Wika terlihat masih kuat berada di atas harga 900 ini. Apabila beli di 900 berarti target take profitnya itu di garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar 935. Jadi swing trade apabila ternyata beli di support,
mencoba break garis EMA 50 masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Ini bisa kita lihat hari ini hanya naik 0,35% ke harga 2.900. Dan cara trend, ini saat ini trennya masih sideways. Beberapa hari terakhir ini berhasil naik di atas resisten 2.850. Jadi sebelumnya sempat sideways berusaha untuk naik di atas harga 2.850 masih gagal break. Tapi saat ini Indi trennya sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 2.780. Tapi ingat, selama masih gagal break garis EMA 50-an saat ini di 2.950, Indi masih akan bergerak sideways di antara kedua garis EMA ini. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk Indi bisa kita lihat kenaikan 0,34% hari ini terlihat ada distribusi yang dilakukan oleh sekuritas CC atau Mandiri Sekuritas. Tapi asing jika kita lihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ini, dan akumulasi hari ini lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah atau di sekitar garis EMA 150, ini masih bisa di hold saat ini karena saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 sampai harga 3000. Jadi teman-teman bisa hold atau ada rencana trading jangka pendek bisa take profit apabila terlihat masih gagal break garis EMA 50 sampai harga 3000 ini. Jadi apabila terlihat Indi mulai naik tapi pada saat mengetes harga 3000 atau garis EMA 50 mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Selama masih kuat di garis EMA 150, Indi trennya minimal akan bergerak sideways. Untuk Toba bisa kita lihat saat ini cara tren memang dalam beberapa minggu ini masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat Toba juga trennya masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat rebound dari harga 700, bisa kita perhatikan di sini. Saat berhasil rebound sempat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan menyentuh garis EMA 150. Tapi walaupun sempat menyentuh garis EMA 150, ini garis EMA 50 belum terkonfirmasi break. Dan setelah itu gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi saat ini garis EMA 50 merupakan resisten kuat untuk saham Toba. Karena dari bulan Agustus beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break dan terus dibuat turun. Sedangkan untuk support saat ini bisa kita lihat di sekitar harga 600. Jadi support saat ini di harga 600, resisten EMA 50 saat ini di 690. Sedangkan untuk support minor bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 635. Dan untuk garis MACD saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Untuk Toba bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini ada sedikit akumulasi. Asing juga hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Toba saya lihat masih ada potensi untuk bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan dengan range harga 600 sampai 700. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 630 sampai 635 untuk target entry-nya. Sedangkan untuk target take profit tetap di garis EMA 50 sampai harga 700. Jadi apabila terlihat Toba dalam 1 minggu ke depan mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal break, pertimbangkan menurut saya untuk take profit. Tapi menarik untuk dipantau apabila ternyata Toba 1 minggu ke depan berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka secara tren Toba akan mulai membaik trennya. Apalagi saat ini garis EMA 50 150 jaraknya lumayan jauh. Apabila berhasil break garis EMA 50, ada potensi lanjut naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini di harga 800. Jadi Toba layak masuk watchlist. Apabila teman-teman mau lebih aman adalah tunggu Toba berhasil break harga 700 baru teman-teman ikutan entry. Untuk saham Slice, ini menurut saya pribadi ini merupakan saham gorengan. Jadi apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin dan hati-hati. Karena secara teknikal ini akan sangat sulit dianalisa. Karena bisa kita lihat sempat naik sangat tinggi, satu dibuat turun, terus bergerak turun. Jadi untuk saham Slice saya tidak begitu analisa. Apabila teman-teman mau entry bisa kita lihat untuk broker summary. Ini masih ada sedikit distribusi.
sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi slice saya lihat memang masih ada potensi untuk naik mengetes harga 252 atau di garis EMA 50. Apabila ternyata masih gagal break, slice masih akan sideways dan berpotensi turun kembali menuju harga 210. Jadi untuk slice hati-hati, ini menurut saya saham yang sangat liar, jadi bisa saja naik terus dibuat turun kembali, karena menurut saya ini merupakan saham gorengan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.